Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayang Rahma Jenua. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang asuhan kebidanan. A. Konsep dasar kehamilan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kehamilan adalah suatu proses yang diawali dengan penyatuan spermatozoa dan ovum atau fertilisasi dan dilanjutkan dengan implantasi hingga lahirnya bayi yang lamanya berkisar 40 minggu. B. Konsep dasar persalinan. Persalinan adalah suatu proses di mana seorang wanita melahirkan bayi yang diawali dengan kontraksi uterus yang teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai dengan pengeluaran plasenta dan selaput, di mana proses persalinan ini akan berlangsung selama 12 sampai 14 jam. Lain persalinan normal. Yang proses lainnya, bayi dengan letak belakang kepala atau LBK dengan tenaga ibu sendiri, tanpa bantuan alat-alat, serta tidak melukai ibu dan bayi, yang umumnya berlangsung kurang dari 24 jam, dan persalinan abnormal yaitu persalinan pervaginam dengan bantuan alat-alat atau melalui dinding perut dengan operasi sesar. Konsep dasar nifas. Nifas adalah masa dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandung kembali seperti semula sebelum hamil, yang berlangsung selama 6 minggu atau 40 hari. Definisi. Masa nifas adalah masa yang dimulai setelah plasenta keluar dan terakhir ketika alat-alat kandung kembali seperti keadaan semula atau sebelum hamil. Masa nifas berlangsung kira-kira 6 minggu, sedangkan sumber lain mengatakan bahwa nifas atau puerperum dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Perubahan fisik masa nifas. 1. Rasa kram dan mules di bagian bawah perut akibat penciutan rahim atau involusi. 2. Keluarnya sisa-sisa darah dari vagina. 3. Kelelahan karena proses melahirkan. 4. Pembentukan ASI sehingga payudara membesar. 5. Kesulitan buang air besar dan buang air kecil. 6. Gangguan otot atau betis, dada, perut, panggul, dan bokong. 7. Pelukaan jalan lahir atau lecet jahitan. Oke, kita lanjut ke konsep dasar bayi baru lahir atau konsep BBL. Di sini pengertian bayi baru lahir adalah suatu keadaan di mana bayi baru lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu, lahir melalui jalan lahir dengan presentasi kepala secara spontan tanpa gangguan menangis kuat. Berat badan antara 2.500 gram sampai 4.000 gram serta harus dapat melakukan penyesuaian diri dari kehidupan ekstrauteri. Ada beberapa ciri-ciri bayi normal, salah satunya adalah berat badan 2.500 sampai 4.000 gram, panjang badan lahir 48 sampai 52 cm, lingkar dada 30 sampai 38 cm, lingkar kepala 33 sampai 35 cm, bunyi jantung dalam menit-menit pertama kira-kira 180 kali per menit. Kemudian menurun sampai 120 sampai 140 kali per menit. Perubahan adaptasi fisiologis pada kehamilan. Oke, kita lanjut ke perubahan adaptasi fisiologis pada kehamilan. Perubahan fisiologis pada kehamilan
A. Perubahan fisiologis kehamilan. Dengan terjadinya kehamilan maka seluruh sistem genitalia wanita mengalami perubahan yang mendasar sehingga dapat menunjang perkembangan dan pertumbuhan janin dalam rahim. Dan kita lanjut ke perubahan fisiologis dan psikologis dalam persalinan. Perubahan fisiologis dalam persalinan. Tujuan dari materi yang dibahas pada topik pertama ini adalah peserta didik menguasai materi faktor perubahan fisiologis dapat mempengaruhi proses persalinan. Dengan memahami materi ini, peserta didik mempunyai landasan yang kuat dalam memberikan asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Perubahan psikologis dalam persalinan. Perubahan psikologis yang kompleks memerlukan adaptasi terhadap proses kehamilan yang terjadi. Dukungan psikologik dan perhatian akan memberi dampak terhadap pola kehidupan sosial atau keharmonisan, penghargaan, pengorbanan, kasih sayang, dan empati pada wanita hamil. Dan dari aspek teknik dapat mengurangi aspek sumber daya atau tenaga ahli, cara penyelesaian persalinan normal, akselerasi, kendali nyeri, dan asuhan neonatal. Kita lanjut ke perubahan dan adaptasi fisiologis bayi baru lahir. Mengalami adaptasi fisiologi. Adaptasi tersebut meliputi Langdormic 2013 dan Bobak 2005. Sistem pernapasan. Saat bayi dilahirkan, maka beberapa cairan paru seperti diperas keluar dari paru bernapasnya bayi untuk pertama kali akibat dari refleks yang dipicu perbedaan tekanan antara intrauterin. Perubahan dan adaptasi fisiologis bayi baru lahir. 1. Periode reactivity pertama. 2. Periode tidur. 2. Periode ketiga. Periode reactivity kedua. Hai, ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Rahma Janwa dari kelas 1A di 3 Kebidanan mengucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Maklum saya baru belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.